Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dokter. malam. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian semuanya. Ya, hari ini mungkin saya akan selama tiga minggu ke depan ya, 3 minggu ke depan mungkin akan terus bersama saya, dan semoga Bapak Ibu nggak bosen dengan wajah saya, gitu ya. Dan mungkin saya udah lama sih nggak ngajar ya Bapak Ibu. Mungkin sedikit canggung karena udah lama banget. Harus ngomong apa gitu ya. Kadang untuk bahasa basi agak susah zaman sekarang ini kayak saya nih. Biasanya lebih banyak bahas kalau ngomong sih lebih bahas diskusi lebih ke direct ya. Directnya itu maksudnya discuss langsung secara teknikalnya seperti apa gitu ya. Cuman untuk ngawali kayak gini ya mohon maaf mungkin ya jadi agak mulai belajar lagi nih. Mulai belajar ngomong lagi nih. Nah, mungkin perkenalkan, nama saya Erwin Cipta Wijaya. Bapak Ibu bisa panggil nama saya Erwin. Terakhir saya memang terakhir pernah di Steaming Asia, terakhir tahun 2016. Kemudian saya cari pengalaman di luar setelah itu. Kemudian karena passion saya di bidang software engineer, jadi saya lebih banyak berinteraksi dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang di bidang teknologi informasi ya. Dan saya ada beberapa pengalaman juga. Terakhir saya bekerja di perusahaan startup dari Jakarta juga. Dan sekarang pun juga saya masih pekerjaan remote gitu ya. Tapi untuk perusahaan-perusahaan dari luar negeri juga, terakhir masih dari Singapura, itu saya ada kerjasama juga, tapi sebagai remote gitu ya. Itu juga terakhir juga yang kemarin-kemarin juga sama Australia juga gitu ya. Jadi lebih banyak memang mungkin bisa dibilang background saya sekarang mungkin bukan di bidang ini ya, pendidikan, tapi lebih ke memahami lebih dalam lagi terkait software engineer. Karena ya itulah alasan saya dulu resign, karena saya ingin lebih deep lagi, lebih ingin menggali lebih dalam lagi mengenai software engineer itu seperti apa sih, kebutuhan di luar seperti apa. Dan alhamdulillah mendapatkan pengalaman-pengalaman itu. Dan mungkin untuk mengawali, ini kan saya sudah perkenalan diri nih. Nah, alangkah baiknya mungkin saya ingin dengar dari Bapak Ibu sekalian, mungkin dari nama, kemudian aktivitas kerja di mana, kemudian berada di kota mana. Nah, mungkin siapa tahu kita mungkin di jalan atau di mana gitu ya, bisa saling tegur sapa ya. Mungkin siapa mungkin yang dari Bapak Ibu yang menjadi volunteernya dulu nih, mungkin siapa yang berkenan nih? Dari saya mungkin Pak Erwin. Ya, monggo silakan. Perkenalkan, nama saya Martinus, saya dari PT Mentari Book. Saya di divisi warehouse, itu untuk menangani pengiriman luar kota ya, seluruh Indonesia sih. Statusnya sudah berkeluarga. Itu aja sih. Makasih Pak. Ya, itu di mana Pak tempatnya? Di Jakarta Barat Pak. Oh, di Jakarta Barat. Iya, di Jakarta Barat. Iya, iya. Oke. Terima kasih. Ya, mungkin bisa tunjuk Pak Martinus, bisa tunjuk siapa mungkin. Nanti berikutnya bisa saling tunjuk lah. Oke. Boleh teman sendiri loh Pak Martinus, nggak boleh dari Mentari juga. Dihabisin dulu Bu ya, dari Mentari Bu ya. Oke, lanjut dengan Mas Ludi. Mas Ludi, monggo dilanjut Mas. Halo Pak Erwin, selamat malam teman-teman juga. Saya Ludi, Muhammad Ludi Surya Pradana, panggilannya Ludi aja. Jadi saya event coordinator untuk di Mentari Group, jadi bertugas untuk coordinate teachers training ya. Jadi semua teachers training online, offline gitu saya yang handle. Dan ya sama seperti Pak Martinus juga, Mentari Group di Jakarta Barat. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan Pak Muhammad Ludi, mungkin menunjuk siapa?
Ini Ya, rombongan 11 orang ini Pak Iya, Erwin. dari rombongan dari Mentari lagi. Iya. Silakan yang sama-sama Muhammad, Syahrul Gunawan. Syahrul, silakan Syahrul. Halo, terima kasih Mas Ludi. Perkenalkan Pak Erwin sama Bu Rina Ya. dan teman-teman. Nama saya Muhammad Syahrul Gunawan, biasa saya dipanggil Syahrul. Ya, posisi saya sebagai bookstore support, yaitu tugasnya sebagai support toko, Pak. Sama halnya dengan teman-teman tadi, kita di Jakarta Barat, cuman saya di cabang Jakarta Selatan, tepatnya Radio Dalam. Di teman-teman yang ke Jakarta mungkin bisa mampir ke toko Radio Dalam. Terima kasih. Di mana Pak Sarul, di mana? Radio Dalam? Iya, betul Pak. Cipete. Oh, dekat ini berarti kantornya Grab. Dulu Kudos kalau nggak salah. Geraha Kudos ada. Di Jakarta Selatan Kudu, sih, Pak. sorry. Cuman agak jauh sih. Oke. Ya. Ya, mungkin bisa silahkan Pak. Oh ya, Eh, pilih si siapa? Eli Soheli. Selamat malam Pak Erwin, malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Eli Suheli, bisa dipanggil Eli. Saya bekerja di Mentari Group, bagian bookstore juga sebagai customer service, dan bertugas di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Terima kasih. Oke. Selanjutnya boleh dengan Bang Denny. Bang Denny, silakan. Ini teman-temannya semua ini ya. Kalau bisa di random bisa nggak ya? Silakan Mbak tadi Pak Denny. Udah saya aja ya Pak. Ya Pak. Boleh ya. Tadi Silakan. udah langsung ngobrol tadi kan. Nama saya Paskadi. Panggilannya Adi. Saya tinggal di Batam. Saya founder dari PT Leres Teknika Kreasindo. Bergerak di bidang automatic building system, robotic system juga. Ini mengembangkan untuk sistem warehouse. Begitu sih Pak. Saya udah punya anak, punya istri. Istri cukup 1, anak 2. Pak Pasca di Batam mana Pak? Di Batam Center saya Bu. Oh, saya dulu sempat 3 tahun di Muka Kuning Pak. PT apa Bu? Dulu PT AIT, sebelumnya AMT, Astra. Oh Astra. Udah tutup Iya. Bu sekarang Bu? Iya, di Muka Kuning kayaknya wis tutup semua Pak sekarang. Enggak semua Bu, sebagian Bu. Tempat industri. Jadi saya masih kebagian makan. Berarti dulu satu PT kita, cuman nggak tahu tuh bagiannya. Oh iya, tak Bapak dulu di Astra juga. Iya Bu, Tahun berapa Pak? tapi tahun 2000. Loh, sama. Saya tahun 2000 sampai 2003 Pak. Oh, saya cuman 7 bulan aja. Oh, di bagian apa Pak? Di departemen apa? Engineering. Di engineering. Iya. Di Bagian awal lah. apa? Di testing apa di front line? Frontline yang untuk Iya. masining. Oh, Bagian sama masining. loh. Saya juga di FOL loh waktu itu. Nggak kenal ya. Enggak. Mungkin saya waktu itu masih culun Bu. Oh gitu ya. Karena itu syarat untuk masuk STM dulu harus terdaftar di situ. Oh gitu. Iya, Dari dari STM Mikael. 4 tahun ya. Enggak, STM. dari Mikael saya, lulusan Mikael. Oh, saya dulu teknisi proses. Oh, Oke, saya lanjut dulu, Pak, monggo. saya dulu sama Okta, satu tim. Oke, saya panggilkan yang paling cantik ini, menurut saya sih. Mbak Putri Puspitasari. Ya, halo Pak. Sorry, gobal dikit ya Mbak Pus. Selamat malam Pak Erwin, selamat malam teman-teman semua. Nama saya Putri Puspitasari, panggilannya Putri. Saya bekerja sebagai Secretary and Administrator di Mentari Books bersama dengan 10 teman-teman saya lainnya. Dan sudah, domisili saya di Jakarta Barat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, berikutnya mungkin Bu Puspita bisa nunjuk temennya.
Mungkin Pak Asep Rahmadi, silakan. Ya, terima kasih Mbak Putri. Selamat malam semuanya. Nama saya Asep Rahmadi, dipanggil Asep. Saya bekerja di PT Aji Dharma Stri Tunggal Sakti. Bagian saya staf produksi, domisili saya di Bogor. Mungkin itu aja perkenalan saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjut ke rekan saya, Pak Amin Suryono. Oke, selamat malam. Terima kasih Pak Asep. Selamat malam semuanya Pak. Saya Suryono Pak, kerja sama dengan Pak Asep, satu divisi di bagian produksi. Kalau kita bergerak di sodium silikat Pak, sodium silikat pabrik manufaktur. PT Aji Dharma Mas Tritunggal Sakti berdomisili pabrik di Gunung Putri, di Jalan Mercedes-Benz. Sementara saya juga domisili masih di daerah Gunung Putri. Hanya itu sih Pak. Oke, saya lanjut ke ini ya, ke siapa jadinya ini ya. Afingga, Bapak Afingga. Lanjut Pak Afingga. Halo, selamat malam Pak Arvin. Ya, malam Pak Afingga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afingga. Dan kebetulan saya kerja di PT Dalsilipet, tepatnya di Gresik, di bagian PPIC, Pak. Domisili di Gresik juga ya, Pak Afingga? Oh, kebetulan domisili saya di Tuban, Pak. Oh, di Tuban. Saya di Tuban. Dan kebetulan ini saya merantau di Gresik. Oh, baik-baik. Ya, mungkin silakan Pak Afingga menunjuk teman yang lain. Untuk Mbak Tri Lestari, silakan. Terima kasih Pak Afingga. Selamat malam Pak Erwin dan teman-teman sekalian. Saya Tri Lestari dari perusahaan Mentari Group, divisi marketing komunikasi, domisili di Cengkareng, Jakarta Barat. Thank you. Baik, silakan. Saya mau ini ya Amalia Pak, rekan satu kantor. Iya, selamat malam semuanya. Makasih Mbak Tri. Nama saya Amalia, dari Mentari Group juga sama, divisi Mentari Assessment, itu untuk divisi ujian bahasa Inggris. Saya di situ sebagai administrator, domisili saya di Jakarta Selatan. Terima kasih. Selanjutnya ini. Coba keluar Jawa, Mbak Amel. Keluar Jawa. Keluar Pulau Jawa. Pak Yosa. Terima kasih Mbak Melia. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam. Perkenalkan, nama saya Yosa. Saya dari NTT, kerja di Rakyat Technical Support. Itu aja, terima kasih. Silakan, berikutnya mungkin Pak Yosa mau nunjuk siapa? Saya nunjuknya Pak Yoga Mahendra. Halo, nama saya Yoga Mahendra. Saya bekerja di DA Bakery, bagian produksi. Tempat tinggal saya di Malang, dan saya sudah berkeluarga. Sudah Bapak? Baik Pak Yoga. Silakan Pak Yoga. Lanjut yang lainnya. Masih nggak ada Pak, temennya. Oh gitu. Mungkin yang merasa belum, silahkan mungkin.
Mungkin dari saya, Pak. Ya, baik, silakan. Oke, selamat malam untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Sumbultata, biasa dipanggil Marcel. Untuk domisili saya di Yogyakarta. Saya bekerja sebagai waiter sekaligus asisten barista di salah satu resto di Yogyakarta. Terima kasih. Lengkap ini Pak, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ada dari luar Jawa juga. Oke, untuk selanjutnya mungkin ke Destiani. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Destiani Dapadu, biasa dipanggil Yesti. Saya tinggal di NTT. Sekarang masih belum bekerja. Baru lulus SMA. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan. Ya. Susmin C. Baik, selamat malam semua teman-teman. Selamat malam Pak Erwin. Malam. Perkenalkan, nama saya Susmin C. Daparoka, biasa dipanggil Mince. Untuk pekerjaan saat ini belum bekerja. Ya, kita aja deh. Selanjutnya, ke Jeffrianus Daparoka. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam untuk teman-teman sekalian. Malam. Perkenalkan, nama saya Jeffrianus Daparoka, bisa dipanggil Jeffrey. Saya tinggalnya di NTT, khususnya daerah Sumba. Untuk pekerjaan sih masih belum ada, Pak. Masih cari-cari kerjaan juga. Semoga dilancarkan, Pak. Terima kasih. Selanjutnya ke siapa ya? Oke, itu mungkin Marcelinus. Saya sudah mungkin lebih ke Ibu Destiani Daparoka. Ya. Persilakan Ibu. Bisa Martinus gendeng. Selamat malam Pak Erwin. Ya, malam. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Destiani Daparoka, biasa dipanggil Esti. Pekerjaan saya karyawan swasta di salah satu toko di Surabaya. Saya tinggalnya di Surabaya. Terima kasih. Ya, untuk next silakan. Selanjutnya siapa? Mbak Siti Purwani. Silahkan. Halo, selamat malam Pak Erwin dan teman-teman. Perkenalkan, saya Siti Purwani Susilawati. Saya bekerja di PT Mentari Group di bagian sales admin, jadi yang proses untuk pesanan PO buku dari sekolah. Mungkin kalau Pak Erwin ada mau pesan buku yang untuk tambah-tambah referensi, boleh Pak. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Tambah channel baru ini, Pak. Ya, selamat malam teman-teman. Selamat malam Pak Erwin, salam kenal nih. Saya Denny Surya dari Tangerang. Suaranya jelas ya? Jelas Pak, jelas. Iya. Jelas Bapak. Ya, saya Denny Surya dari Tangerang. Saya bekerja di PT Mentari Group untuk di bagian staff warehouse, terutama untuk merespon kiriman-kiriman yang akan dikirim besok. Udah?
Itu Pak? Iya Pak. Paling saya mah cuman buat ini aja sih Pak, selebihnya buat proses buat pemakingan yang akan dipesan ke pihak sekolah sih, intinya kan di situ aja sih Pak. Oh gitu. Terima kasih. Mungkin bisa next siapa lagi Pak? Pak Denny mau nunjuk siapa? Teman yang lain? Yang belum siapa nih ya? Pak Ardioto. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ardioto. Saya dari Magetan, aslinya kerja di Awareness Education Center Madiun sebagai pengajar. Salam kenal Pak Erwin, salam kenal untuk semuanya. Salam kenal Pak Adi juga. Monggo silakan Pak Adi, mau tunjuk siapa temannya yang lain? Siapa ya? Pak Sarno monitor. Oke, monitor. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Oh, selamat malam ini ya. Perkenalkan, nama saya Sarno Yudianto. Saat ini saya mengabdi di Awareness Education Center. Kebetulan di bagian PR atau public relation-nya, istilahnya marketing, seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan Pak Sarno, mungkin mau nunjuk siapa lagi? Next-nya siapa? Mungkin kayak Mbak Arniati mungkin. Mbak Arniati. Mungkin bisa saya dulu. Silakan. Iya. Perkenalkan semuanya, selamat malam Pak Erwin. Selamat malam semuanya juga. Perkenalkan, nama saya Nikmatul. Panggilannya Nikpa. Saya bekerja di PT Karya Mas Makmur. Lokasinya di Surabaya. Itu kita produknya teh villa. Terus apa lagi ya? Saya divisi Pusdev, Business Development. Oke. Itu aja. Terima kasih. Teh villa. Yang pernah dengar Bu? Oh, Surabaya. pernah konsumsi kok. Villa. Oh Pernah. iya iya. Iya Bu. Enak kok teh. Tequila ya? Iya teh villa. Tequila. Villa Pak. Teh villa, Oh, teh. Pak, villa. Dengerku Teh tequila. Teh villa. Aduh, konangan. Yes, aja Pak. Terima kasih. Ya, mungkin bisa tunjuk yang lain, Bu Nikmatul. Tunjuk siapa? Monggo yang belum, Bapak Ibu bisa unjuk gigi. Saya Pak. Silakan. Oke, Pak Justinus. Ya, perkenalkan Pak. Nama saya Justinus Sugianto. Biasa dipanggil Justinus. Saya dari divisi delivery. Saya bekerja di PT Mentari Group bersama 10 teman saya. Terima kasih. Saya domisili di Tangerang. Terima kasih. Di Tangerang. Monggo Pak Justinus, mau nunjuk siapa lagi Pak? Yang belum siapa ya? Saya Yeri tadi- udah belum? Bang Yeri boleh? Saya Bang belum Yeri. nih. Ya, silakan. Makasih Justinus. Selamat malam semuanya teman-teman. Pak Erwin. Malam. Perkenalkan, nama saya Yeri. Dari PT Mentari Group juga. Saya di bagian IT support dan technical support. Tempat tinggal di Duri Kosambi, Cengkareng. Saya juga sudah berkeluarga, punya anak 1. Perlu disebutkan ya Bapak Ibu sudah berkeluarga atau belum? Siapa tahu dapat jodoh yang belum di sini. Wela. Silakan. Monggo Pak Yeri. Saya pengen dengar suaranya siapa nih? Yang belum pernah terdengar suaranya. Pak Jainal Arifin kayaknya. Pak Jainal kaprodi kita, Pak. Iya, itu Bang Yeri, Pak Jainal. Salah dong. Bentar. Wah.
Enggak apa-apa. Dia tahu. Pak Jainal kan Pak Jainal nggak kelihatan fotonya sih. Remediasi. Nah, sudah ganti Pak Jainal. Pak Jainal mau kenalan, silakan Pak Jai. Kayaknya sudah dari awal saya kenalan ya. Kayaknya yang belum Pak Afrizal Mahendra ini. Ya, halo semuanya, selamat malam. Halo. Ya, nama saya Afrizal, bisa dipanggil Rizal biasanya. Kameranya nggak bisa, ini pakai laptop. Mohon maaf. Ya, saya kerja di Awareness, domisili di Madiun. Ya, terima kasih. Silakan berikutnya. Saya Bu. Pak Irwanto. Saya Muhammad Irwanto, bekerja di PT OPMC Indonesia, Mitra Telkom Group, sebagai teknisi, berdomisili di Jombang, Jawa Timur. Ya, silakan mungkin Pak Irwanto nunjuk temannya yang lain. Pak Ikromil Aufa. Baik, selamat malam Pak, Bu, teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu. Waduh. Mohon maaf ini kameranya trouble ya, Bu. Mana ini wajahnya? Iya, nggak kedetek. Wajahnya nggak kedetek. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikromil Aufa, bisa dipanggil Aufa, bekerja di Varian Group sebagai desainer. Belum punya anak dan juga belum berkeluarga. Nah, ini open kayaknya ini ya. Coba. Kayaknya saya yang paling muda di sini. Ternyata tidak. Oh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ikromil. Silakan. Pak Daru Novandi. Ya, selamat malam Pak dan kawan-kawan semua. Selamat malam. Saya ini trouble Bu kameranya, jadi belum bisa on cam nih. Mohon maaf nih sebelumnya. Saya Daru Krisna Novandi Bu. Pekerjaan saya di PT Sentrin Online Prima sebagai IT Networking. Domisili saya di Tangerang. Nah, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan. Siapa? Pak Sukandar mungkin? Iya, sebentar. Saya bisa lihat ya. Oke. Jelas, Pak. Oke. Ini pakai HP masalahnya. Selamat malam semuanya. Malam Pak. Nama saya Sukandar Dwi Arisandi. Saya kerja di Awareness Education Center Madiun. Selamat datang Pak Sukandar. Ini pertama kalinya ya join ya. Baru gabung kemarin Sabtu kalau nggak salah dapat linknya di grup itu. Tadi juga nyari bingung saya dari awal. Nyari linknya, nyari linknya masuk. Oh iya. Masuk. Mohon maaf terlambat ini. Iya Pak. Kayaknya sudah ya. Bapak Ibu monggo siapa yang belum? Kayaknya sudah semua ya Pak Erwin ya. Pak Muhammad Alif ini sudah atau belum ya? Oh iya, belum ya. Pak Muhammad Alif. Atau lagi sedang gangguan? Baik, mungkin siapa yang merasa belum ini Bapak Ibu? Silakan. Selain Pak Muhammad Alif, mungkin masih ada keperluan mungkin Pak Muhammad Alif.
Atau mungkin masih ada gangguan di jaringannya mungkin? Maaf Pak, bisa saya dulu nggak apa-apa? Iya. Oh iya. Saya Arvita Wahyu Saisar Pratiwi, bisa dipanggil Arvita. Saya kerja di Jatim Autocom Indonesia sebagai admin IT. Domisilinya di Gempol Pasuruan. Oh, di PT JAI ya? Iya. Terima kasih. Silakan. Yang lainnya? Yang belum ini, belum merasa memperkenalkan diri ini. Yofi Okdarianto kayaknya ya. Pak Yofi. Kalau Pak Muhammad Alif ini memang tidak join audio, Pak, jadi nggak bisa dengar kita. Oh gitu ya. Yofi, Pak Yofi Okdarianto. Silakan Pak Yofi. Nggak ada ini ya, Pak Yofi-nya. Ada cukup banyak yang absen Pak. Memang hari ini tadi banyak yang izin, jadi memang tidak lengkap. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah memperkenalkan diri. Jadi kalau tadi hasil perkenalan tadi rata-rata ya, memang mungkin bisa dibilang yang memang bersentuhan dengan IT adalah paling sekitar ya 5% ya. Yang lainnya adalah bukan di bidang IT. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir ya, sebenarnya di bidang IT itu sebenarnya bukan suatu hal yang susah sekali sebenarnya. Cuman memang dibutuhkan niatan yang cukup besar sehingga untuk bisa menyerap daripada pengetahuan baru. Karena di bidang IT itu adalah pengetahuan yang bisa dikatakan adalah pengetahuan yang nggak akan pernah ada habisnya. Bahkan setiap bulan itu adalah selalu muncul teknologi-teknologi baru. Tidak hanya dari teknologi yang berkaitan dengan teknologi yang berupa fisik ya, seperti gadget atau berupa komputer gitu ya. Enggak cuma itu, cuma di bidang software engineer pun atau di bidang software pun itu juga cukup berkembang cukup pesat karena dikarenakan masalah-masalah yang dihadapin ya, di masalah-masalah yang dihadapin sehingga memunculkan sebuah riset baru, kemudian memuncullah adalah metode-metode baru untuk cara penyelesaiannya. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah diawali, mungkin yang minggu-minggu sebelumnya adalah sudah diawali oleh Pak Rofik, mungkin sebanyak 4 kali pertemuan ya. Nah, mungkin saya hanya menambahkan dari yang sudah diberikan Pak Rofik kemarin beberapa minggu yang lalu. Cuman di sini adalah saya hanya ingin menambahkan dari sisi pengembangannya saja. Jadi untuk materi hari ini kita akan belajar yang namanya prosedur dan function ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya gambarkan sebentar ya. Saya akan share dulu.
Baik, Bapak Ibu mungkin udah bisa lihat layarnya masing-masing ya. Baik, di sini nanti saya coba dulu gini ya. Saya akan berikan gambaran singkat mengenai apa sih prosedur, apa juga sih yang dikatakan sebagai function ya. Taruh sini, mungkin saya kasih nama gitu. Ya. Baik, cara memahaminya sih cukup gampang ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bagi, ada namanya prosedur, kemudian ada lagi yang namanya function ya. Nah, prosedur itu kalau mau dipahami, cara paling gampang itu adalah tidak memiliki nilai balik. Saya jelaskan. Kemudian kalau function itu adalah memiliki nilai balik. Nah, contohnya adalah kita bisa berikan sebuah sintaks seperti ini biasanya kalau prosedur. Ini biasanya diawali dari void, ya. Kemudian di sini ada nama prosedurnya. Kemudian di sini code-nya. Nah, ini rumusnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini rumusnya adalah harus Bapak Ibu ingat perbedaannya. Nah, kalau function itu rumusnya seperti ini Ibu. Bapak Ibu. Di sini mungkin sudah dijelaskan sama Pak Rofik ya. Tipe data. Kemudian di sini ada nama function-nya. Function-nya, kemudian oh ya, ini ada tanda bracket-nya dulu ya, sorry lupa. Nah, di sini baru ditulis code-nya. Oke, Bapak Ibu bisa dilihat di sini adalah bahwa sintak daripada ini saya ada kelupaan nih sama return-nya ya. Ini perbedaannya ada return-nya. Sini adalah mungkin value yang akan dikembalikan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya ya. Jadi kalau sintak daripada prosedur itu adalah seperti ini, diawali dengan void, kemudian nama prosedurnya, kemudian baru isi daripada code-nya. Kalau function adalah memiliki nilai balik. Ya, jadi kalau ciri dari memiliki nilai balik itu adalah tergantung dari tipe datanya. Kita mau balikan tipe datanya sebagai apa. Mungkin sudah pernah dipelajari bahwa tipe data itu ada macam-macam ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin sudah pernah dipelajari ada string atau char. Kemudian ada lagi yang namanya integer. Kemudian ada float. Kemudian ada boolean. Ya. Nah, jadi nanti akan dikembalikan seperti ini Bapak Ibu nilainya. Nah, sebagai contoh adalah seperti ini. Misal saya membuat sebuah void untuk mencetak nama gitu ya. Mencetak apa gini. Void cetak. Saya bisa tuliskan seperti ini. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Kemudian kalau untuk yang contoh daripada yang ini sintak untuk function ya.
Saya hapus dulu. Ini bisa contohnya adalah seperti ini mungkin. Misal saya beri nama string cetak, gitu ya. Kemudian untuk parameternya, ini misal saya berikan nama misal hasil sama dengan hello world. Sorry, saya juga kelupaan. Sorry Bapak Ibu ya, mungkin saya sering typo kadang-kadang karena ada kebiasaan programming lain, jadi agak toxic. Return hasil. Nah, jadi gini Bapak Ibu perbedaannya ya. Jadi kalau saya ulangi lagi, kalau untuk prosedur adalah tidak memiliki nilai balik, sintaknya atau rumusnya adalah seperti ini, contohnya adalah seperti ini. Kemudian untuk function itu adalah memiliki nilai balik. Sintaknya adalah seperti ini, ada data type-nya, kemudian nama function-nya, kemudian code-nya, kemudian apa yang akan dikembalikan. Contohnya seperti ini. Misal tipe datanya adalah string, function-nya adalah cetak. Kemudian yang dihasilkan adalah string juga dikembalikan berdasarkan parameter yang sudah nge-get daripada data ini. Nah, sebenarnya kenapa sih ide awalnya kenapa perlu yang namanya prosedur sama function? Jadi awal mulanya ya sejarahnya itu adalah bagaimana cara membuat sebuah code itu adalah supaya clean atau biasa kita katakan dengan clean code. Kemudian selain itu juga code itu harus bisa extendable. Ya, maksudnya adalah extendable adalah bisa dikembangkan. Nah, pertanyaannya adalah dulu mungkin coding itu belum sebanyak seperti ini Bapak Ibu ya. Coding belum sebanyak seperti ini. Dulu masih masih dikatakan masih sederhana. Tapi di era mulai tahun 60-an, 65 atau sekitar 60-an atau 60-70 itu coding sudah banyak sekali. Ya, sehingga kadang-kadang saking banyaknya line code ya, saking banyaknya code-nya itu adalah perlu dilakukan semacam perapian. Nah, akhirnya muncul ide namanya untuk membuat sebuah prosedur sama function. Nah, nanti Bapak Ibu akan temui juga prosedur sama function itu nanti mungkin di materi ini ya, object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek. Biasanya prosedur sama function ini dikatakan sebagai metode, istilahnya seperti itu. Nah, ini adalah seperti ini, cara memahaminya supaya gampang seperti ini. Ya. Nah, mungkin saya akan memberikan sebuah contoh. Mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang mau tanyakan dulu mungkin? Atau ada yang masih bingung dari sini? Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu kalau mungkin ada yang mau tanyakan. Kayaknya bingung mau tanya apa, Pak. Langsung ke contohnya aja, Contoh Pak. aja ya. Oke. Oke, mungkin saya sedikit buka ini ya, mungkin supaya sedikit ada gambaran pemahaman. Oke, ini aja deh, code-nya dulu aja deh supaya gampang. Oke, di sini saya akan membuat contoh untuk di awal ya. Mungkin prosedur satu ini. Oke. Nah, biasanya sih kalau bahasa C itu selalu kita harus meregister atau kita harus memanggil library daripada untuk IO-nya, yaitu untuk check in check out-nya ya. Biasanya seperti ini. Kemudian supaya kita nggak perlu manggil std berkali-kali, biasanya sih dibuat ini, dipanggil di awal. Kemudian kita buat, nah ini mungkin yang sering ya Bapak Ibu lihat di sini ada integer main, ini adalah main function ya, main function daripada
main function daripada bahasa C. Ya, bahasa C itu adalah selalu mengawali dengan integer main. Ya, ini adalah fungsi utamanya karena nanti semua akan dipanggil dari sini Bapak Ibu. Nah, misal nih saya buat sebuah contoh nih. Misal saya ingin buat contoh adalah misal seperti case tadi ya. Saya pindahkan aja rumusnya supaya gampang. Oke, saya pindah ini. Saya ganti namanya, mungkin saya ganti nama cetak paling gampang ya. Kemudian saya ganti dengan di sini cout follower. Ya. Nah, ini adalah main function. Yang dikatakan main function adalah seluruh code di C++ pertama kali dia akan membaca dari sini nih. Fungsinya adalah ini yang dibaca. Ini yang istilahnya sebagai apa ya? Sebagai induk atau sebagai parent-nya. Nah, yang lainnya adalah sebagai child-nya. Nah, ini adalah sebagai child-nya sebenarnya. Ini sudah dianggap sebagai child-nya atau anak ya, anaknya atau kita katakan sebagai istilah lainnya adalah subroutine ya. Nah, di sini cara manggilnya adalah cukup memanggil nama function-nya. Nama prosedurnya. Oke. Ini pasti salah. Ya. Nah, saya ingin tanya nih sama Bapak Ibu nih. Kira-kira kenapa ini bisa salah Bapak Ibu? Mungkin kira-kira tebak aja deh kira-kira kenapa. Kan ini code-nya bacanya dari sini nih, di awal nih. Di awal di sini dari line 4, line 5, kemudian baru line 6. Kemudian baru ada void cetak. Kemudian di sini dinyatakan bahwa error use of undeclared identifier cetak. Artinya adalah cetak atau prosedur cetak itu adalah tidak terdeklarasikan. Padahal di sini sudah ada nih. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya? Oke. Ini code ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa code ini adalah pemrograman bahasa C++ adalah pemrograman terstruktur di mana dia cara membacanya adalah dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah ya. Jadi kalau saya balik ini ya, ini dia akan menghasilkan nilainya. Oh sorry, belum saya save ya. Ya, nih hasilnya keluar di sini. Mungkin saya ganti dulu deh. Mana ya? Ada Bapak Ibu ya. Perlu ada settingan ini punya saya ini belum ke setting. Nanti aja deh, pikirin nanti aja deh. Nah. Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Saya sambil cari-cari preferennya nih, saya lupa ini. Ada settingannya yang Pak, ini pakai yang C++ seperti biasa, Pak? Ya, betul, Bapak. Ini karena mungkin IDE-nya yang Bapak pakai, mungkin pakai ini ya mungkin. Bapak pakai apa? Pakai ini,
dev C++. Iya Pak, yang dev C++. Oh, iya. Sama aja sih Pak. Kalau punya saya memang kan saya pakai ini ya, Visual Studio Code, karena kebetulan kan kalau di komputer saya pakai Mac, jadi nggak ada dev C++ untuk versi Mac ya, versi Apple jadi belum ada. Jadi saya pakai yang paling paling generik. Kalau yang paling generik itu adalah yang support banyak platform atau banyak OS, itu adalah biasanya pakai ini Visual Studio Code sih. Tapi dari sini Bapak Ibu kira-kira ada yang mau tanyakan nggak? Kira-kira prosesnya daripada prosedur ini apakah masih membingungkan atau seperti apa? Masih bingung sih Pak. Oke, masih bingung. Kira-kira yang membingungkan adalah cara panggilnya atau tapi yang sebelumnya udah paham ya Bapak Ibu. Mungkin yang seperti ini ya mungkin ya. Saya buat gini. Kalau yang konsep sederhana gini, ya. Mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana mungkin Pak. Jadi teman-teman ini karena karena background-nya juga bermacam-macam dan memang secara algoritma juga belum paham, mungkin kayak gampangannya misalnya kita mau melakukan penjumlahan 10 kali gitu ya misalnya. Nah, tidak perlu menulis rumus penjumlahan itu 10 kali, cukup 1 kali aja ditulis di function, nanti baru kita panggil berkali-kali, contoh kayak gitu. Langsung contoh kasus yang sederhana gitu mungkin Pak. Oke, siap. Sebentar ya Ibu ya. Tak cari dulu sekalian. Atau yang paling gampang kasusnya mau menghitung luas persegi gitu mungkin, persegi panjang kali lebar. Ini karena saya harus setting dulu karena terminalnya nggak bisa aktif nih karena ada settingannya sih di sini. Saya lupa, coba sebentar ya, sampai saya cek dulu di sini. Setting code. Kemarin udah saya setting sih, tapi kok hilang settingannya. Oke. Mungkin saya masalahnya nggak bisa nginputkan ini. Ada ini. Code run terminal. Oh ini. Extension. Nah, ini bisa. Oke. Oke, Bapak Ibu untuk yang konsep ini udah paham ya Bapak Ibu ya? Maksudnya yang basicnya ini kira-kira sudah paham ya? Oke, udah jalan di sini. Ya. Untuk cetakan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misal saya langsung bikin aja ya, di sini adalah misal saya sebenarnya mau jelasin yang sebelum parameter sih Bapak Ibu. Oke, gini aja dulu deh. Kan konsepnya seperti ini Bapak Ibu. Konsepnya dasarnya adalah di bagian function main ini adalah dia akan memanggil line pertama adalah ini ya.
Jadi misal hello world ya. Jadi kalau saya cetak di sini ya. Oh sorry, belum saya save. Ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini biasanya sih Bapak Ibu kan berkali-kali menuliskan yang namanya checkout ya. Misal kalau saya ingin membuat lagi nih checkout saya kuliah di Asia. Kemudian saya tulis lagi di sini Malang. Nah, kalau saya jalankan di sini, oke. Ya, hasilnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tapi ini kan Bapak Ibu kan harus ini ya, mendeklarasikan checkout ini kan berkali-kali nih. Nah, sebenarnya ini bisa disederhanakan Bapak Ibu. Jadi code-nya supaya lebih coding-nya lebih rapi, lebih bersih, itu bisa dengan cara seperti ini. Bisa dikelompokkan seperti ini nih. Saya pindahkan di sini, dibungkus di sini ya. Jadi ini ibaratnya ini nih cetaknya ini adalah pembungkusnya ya. Nah, kemudian nama pembungkusnya kita panggil nih. Nama wrapping-nya kita panggil. Nah, jadi yang awalnya semuanya yang tadi ini ditampilkan di bagian main di sini, ini sekarang lebih sederhana nih main-nya. Di function main-nya lebih sederhana, karena apa? Sudah dikumpulkan di sini, sudah dibungkus di sini. Nah, pembungkusannya kita beri nama, bungkusnya namanya cetak. Ya. Kita beri nama bungkusnya adalah namanya cetak. Nah, setelah kalau kita panggil, hasilnya sama. Ya, saya clear aja dulu. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi lebih rapi ya konsepnya. Misal saya bikin lagi nih, misal saya bikin void untuk yang mungkin untuk apa ya, biodata gitu ya. Nah, di sini mungkin saya bisa masukkan di sini juga. Contoh ya, ini ya Bapak Ibu. Misal ini nama, di sini mungkin alamat gitu ya. Nah, di sini cukup Bapak Ibu panggil, ya. Di sini Bapak Ibu cukup panggil di sini adalah panggil biodata. Jadi lebih sederhana. Jadi kalau saya running, nah hasilnya seperti ini. Jadi code-nya yang di sini cetak akan dipanggil terlebih dahulu. Ya, jadi si pembungkus cetak ini dia akan memanggil isi daripada pembungkus cetak. Isi dari pembungkus cetak ini adalah ada hello world, saya kuliah Malang. Kemudian yang berikutnya yang dibaca adalah biodata. Biodata di sini dia akan memanggil isi dari pembungkus biodata di sini adalah nama dan alamat. Nah, kalau misal ini saya balik, hasilnya pun juga terbalik, Bapak Ibu. Misal saya balik ini, nah kira-kira Bapak Ibu sudah bisa bayangkan ya, karena yang saya panggil pertama kali adalah biodata, maka yang muncul pertama kali adalah ini, isi daripada biodata. Kemudian yang berikutnya adalah baru isi daripada cetak. Kalau saya jalankan, nah jadi terbalik nih.
Karena ini saya balik. Nah, ini adalah konsep daripada prosedur Bapak Ibu. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu mungkin? Atau masih bingung juga ini? Silahkan. Sebelum berlanjut ke belum paham Pak. Belum paham. Oke. Kira-kira yang membuat kurang paham di bagian mana, Pak? Siapa tadi? Yang di bagian proses functionnya, main functionnya ini, ataukah yang di bagian biodata ini, Pak? Kira-kira? Atau dicetaknya mungkin? Atau kenapa harus dibuat seperti ini? Mungkin seperti itu. Silahkan mungkin Bapak Ibu mungkin. Selamat malam Pak Erwin. Malam Pak. Pak, kalau kita mengacu dari pembelajaran yang sebelumnya, Pak Rofik, jadi kita itu ada satu modul, setelah itu kita trial juga Pak. Ya mohon maaf ini Bapak memang menggunakan secara formatnya dari awal ya Pak ya, formulanya. Kalau sama Pak Rofik, bukannya saya meng-compare. Kalau Pak Rofik, nggak apa-apa Pak. Learn and by doing. Jadi ada kasus seperti ini, buat programnya seperti apa, dan kita harus bagaimana, kesalahannya di mana, apa yang harus diperbaiki, itu langsung Pak. Jadi kita lebih mudah nyerapnya Pak. Oh, baik. Pak, ya, bukannya berarti langsung bisa. Saya pun sering salah. Oh iya, baik. Gak apa-apa Pak. Pasca terima kasih masukannya Pak. Ya, mungkin kalau project ini langsung cocok. Kalau project langsung seperti ini cocok Pak. Tapi ya alangkah baiknya Pak. Ide saya aja sih Pak. Only saja. Ya, boleh Pak. Jadi baiknya gimana Pak? Jadi biasanya Pak Rofik kalau stylenya gimana? Jadi by case atau gimana nih? Jadi ada satu. Mungkin Pak Pasca bisa tunjukkan kasus terakhir yang dikerjakan bareng Pak Rofik Pak. Nanti di sana bisa dimodif sama Pak Erwin, ditambahkan function atau prosedur gimana prosesnya gitu. Jadi bisa tolong ditunjukkan yang terakhir dengan Pak Rofik itu membahas kasus apa gitu. Agak lupa ya Bu ya, saya harus baca. Loh, enggak, kan biasanya Pak Pasca kan selalu praktek kan, dibuka ya, ininya. Jadi ada satu skema, umpamanya terakhir itu kita bahas, kalau ada satu kejadian, umpamanya berapa kilometer, compare sentimeter gitu kan, nanti kita bikin sistemnya, kita input angka, munculnya berapa. Jadi seperti itu. Umpamanya ini biodata, mahasiswa si A kuliah di Asia Malang. Mungkin Bapak Ibu yang kemarin praktek, Bapak Ibu yang praktek dan menyimpan C++-nya mungkin bisa share screen ditunjukkan ke Pak Erwin mungkin, supaya bisa dipahami. Ya, mungkin teman-teman yang lain, saya belum bisa share screen soalnya. Saya belum punya laptop Pak. Yang punya aja Mas. Mau minjem masih susah Mas, temennya dipinjemin. Oh siap. Oke, berarti Pak Pasca, berarti biasanya Pak Rofik by case ya. By case misal nih kayak tadi Bu Rina bilang ya. Misal contoh untuk menghitung luas gitu ya. Menghitung luas gitu, luas persegi panjang misal, atau seperti itu ya Pak ya? Iya Pak. Jadi gitu. Boleh. Kasus umpamanya kemarin sempat terakhir ya, karena waktu kemarin ada teman kritis juga, jadi saya nggak begitu fokus ngurusin teman kritis yang lain. Jadi ada satu skema umpamanya kita bikin program untuk warung gitu kan. Oh, minimarket gitu kan. Jadi
waktu kita call ini munculnya apa aja, waktu kita panggil ini apa yang muncul gitu Pak. Oh iya. Jadi seperti itu. Mohon maaf ini Pak. Nggak apa-apa. Saya khawatirnya kan nanti kalau terlalu yang langsung case-nya ini sih, khawatirnya Bapak Ibu tambah bingung karena code-nya bakalan panjang gitu Bapak. Jadi makanya saya kadang mencoba untuk memberikan pemahaman sedikit demi sedikit sih gitu. Tapi kalau emang lebih Bapak Ibu lebih paham seperti itu ya nggak apa-apa sih gitu. Ya, belum ya Pak ya. Soalnya ini kan kita online terus waktunya juga pendek gitu kan Pak. Iya. Oke. Lebih ke kasus juga sih Pak, kayak misalkan contoh bahas percabangan gitu ya. Nah, ini kita ini percabangan seperti ini terus gitu. Misalkan contoh kayak pakai if, terus contoh kayak pakai else. Jadi by ini sih by case sih benar kata Pak Paskadi, betul. Jadi seperti itu, baru dasar-dasarnya begitu sih Pak. Boleh. Ya, maksud saya gini Pak, jadi emang di awal kan saya jelaskan ini, tapi kita masuk implementasi yang lebih real sih. Maksud saya kan adalah supaya pemahaman dasarnya Bapak Ibu dapat dulu, maksud saya seperti itu sih. Gitu. Saya khawatirnya nanti kalau langsung ya case-nya, karena kalau udah masuk prosedur sama function Bapak Ibu itu basicnya dia harus kuat dulu sebenarnya. Basicnya dia harus kuat dulu, karena intinya adalah prosedur sama function itu adalah dia ibaratnya membungkus sebuah kumpulan code itu dibungkus ke prosedur atau function. Nah, pertanyaannya adalah kapan kita harus pakai function, kapan kita harus pakai prosedur. Sebenarnya saya ingin ngajak Bapak Ibu berpikir ke situ sih, karena nggak semuanya bisa diprosedurkan semua, nggak bisa juga semuanya difunctionkan semua. Nah, gitu Bapak Ibu. Kalau saya mungkin langsung ke case, saya khawatirnya Bapak Ibu tambah kebingungan di awal gitu. Ya, tapi it's okay sih, nggak apa-apa sih kalau emang. Mungkin saran saya lagi ya Pak Erwin ya. Ya, silakan Pak. Itu ada di akhir aja nanti, penerangannya di akhir. Jadi kita running, kita coba ini nanti diterangkan ini loh fungsinya. Jadi kita udah tahu gambarannya, larinya kemana, kita udah tahu. Keterangannya ada di belakang aja, umpamanya di pertemuan gitu kan. Karena ada 3 kali pertemuan kan dengan Pak Erwin. Iya. Nah, mungkin di pertemuan ketiga itu di review lagi ini fungsinya ini. Jadi kita udah tahu. Soalnya kalau saya juga training orang untuk desain AutoCAD atau software design engineering, selalu saya taruhnya di belakang. Jadi orang itu lebih mudah. Ya, baik Pak. Kalau boleh ini Pak, permintaan saya mungkin ada beberapa teman-teman, softwarenya disamain sama Pak Rofik dong. Boleh nggak Pak? Karena kita akan bingungan ini Pak. Waduh ini. Boleh nggak Pak? Ini karena nggak bisa Pak, karena kan dev C++ cuma ada di Windows. Di Apple nggak ada ini Pak. Oh, Bapak pakai Apple ya? Iya, masalahnya itu. Jadi nggak ada, nggak support. Saya kemarin juga sempat discuss ya sama teman-teman, toolnya kan juga sama Pak Jainal juga. Nah ini toolnya ini kita ini pakai apa ini? Ya, memang yang kan dikhawatirkan adalah seperti ini. Tapi secara overall sih Pak, sebenarnya sih nggak ada masalah, karena code yang penting code-nya sih Pak gitu. Code-nya yang sama itu nanti masih bisa di running gitu. Iya, betul Pak. Cuman untuk yang newcomer seperti saya ini bingung ya. Kebingungan karena Autodesk sama AutoCAD sama, tapi aktualnya juga berbeda. Nah, oke. Kalau boleh ini Pak, karena handphone laptop saya kan masih nanas nih Pak. Itu Pak. Iya. Kalau boleh, kalau bisa. Iya. Makasih Pak. Iya. Makasih Pak. Mungkin besok coba deh. Karena saya juga udah lama nggak ada di Windows Pak. Adanya pun juga Linux sama Mac gitu aja sih Pak biasanya. Karena emang sering mainannya itu sih Pak, karena di situ. Tapi oke lah, coba sih besok saya cari dulu ya Pak ya untuk
apa namanya untuk supaya bisa pakai Windows gitu ya. Karena kalau nggak pakai Windows nggak bisa sih Pak itu Pak. Tapi sementara ini dulu nggak apa-apa ya Pak ya, pakai ini dulu ya. Ya Pak, lanjutin Pak. Oke. Nggak apa-apa, Pak. Oke. Baik. Kapan-kapan tak pinjam laptop, Pak. Baik. Jadi gini, Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Oke, kita paling simpel aja deh. Kita akan buat namanya aplikasi mungkin paling simpel ya. Paling simpel adalah aplikasi kalkulator gitu ya. Sistem kalkulator itu sebenarnya kan kalkulator ya. Itu kan umumnya kan ada penjumlahan, kemudian ada yang namanya pengurangan, ada perkalian, kemudian ada pembagian. Maaf Pak, itu suaranya kayak ada suara angin atau... Halo? Yosa dari headsetnya ya, mungkin. Betul. Thank you Pak Yosa, sudah di-mute. Ya, sudah. Oke. Nah, baik. Kita akan membuat aplikasi sederhana ya. Kita buat aplikasi kalkulator yang bisa kita terapkan ya. Nah, kita buat yang namanya kita ingin membuat yang namanya untuk kalkulator ini kan secara umum kan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, cuma di sini nanti akan saya tambahkan satu lagi. Mungkin saya mau pakai yang namanya untuk mencetak label ya. Mencetak label. Nah, seperti ini. Nah, yang di sini nanti akan saya pakai prosedur atau void gitu ya. Yang di sini nanti pakai yang namanya function. Kemudian yang di sini juga pakai function juga. Yang perkalian juga pakai function, pembagian juga pakai function. Nah, sekarang gini, Bapak Ibu, yang saya lakukan di sini adalah nanti di sini saya akan buat dulu di sini adalah labelnya. Label akan saya taruh di sini. Kemudian berikutnya saya tambahkan di sini adalah mungkin condition ya. Condition untuk pemilihan apa namanya? Pemilihan tipe atau pemilihan menu gitu ya. Nah, pemilihan menu ini nanti ada beberapa menu. Menu kita ada ini nih. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, pertama kali yang saya akan lakukan adalah, misal saya akan buat yang namanya label terlebih dahulu. Di sini label punya tipe data string. Misal saya kasih nama dengan nama title gitu. Kemudian di sini saya berikan cout. Di sini nama title-nya. Nah, yang berikutnya saya akan buat untuk function yang ini sudah label ini. Yang berikutnya saya akan buat penjumlahan. Di sini akan saya buat yang namanya integer penjumlahan. Misal punya dua parameter aja, integer A sama integer B gitu ya. Kemudian di sini dilakukan penghitungan. Nilai returnnya adalah A ditambah B, misal seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah saya akan buat untuk pengurangan. Untuk pengurangan. Yang ini udah, pengurangan sudah, perkalian sekarang. Nah, di sini saya buat perkalian. Di sini tinggal saya ganti simbol kali.
Kemudian yang berikutnya adalah pembagian. Nah, untuk pembagian di sini saya gunakan tipe datanya bukan integer, yaitu saya menggunakan float. Kenapa? Supaya bisa menghasilkan nilai pecahan nantinya. Mungkin sudah dijelaskan di materi sebelumnya ya. Oke, di sini returnnya adalah A dibagi B. Nah, kita ingin membuat sebuah aplikasi kalkulator, ya, aplikasi kalkulator, di mana yang pertama di sini adalah kita mendeklarasikan yang namanya fungsi atau prosedur label ya. Misal saya panggil seperti ini nih, label. Saya tinggal tambahkan di sini, nggak perlu apa namanya checkout lagi ya, Bapak Ibu. Saya panggil lagi prosedurnya. Oke, kita aja di sini. Oke, yang bagian bawah udah jadi ya, Bapak Ibu ya. Yang berikutnya adalah saya tambahkan untuk pembuatan menu nih. Untuk pembuatan menu, oke, mungkin saya tambahkan di sini label gitu ya. Apabila pilih 1 itu sama dengan penjumlahan. Pilih 2, ini pengurangan. Apabila pilih yang ketiga, ini perkalian. Yang keempat, apabila pilih angka 4, masukkan angka 4, maka dia pembagian. Kalau selain itu, misal kembali ke menu utama. Oke. Oke, ini kalau dicetak Bapak Ibu hasilnya seperti ini. Saya klik dulu ya. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini saya masih pakai yang namanya prosedur label ya Bapak Ibu ya. Saya masih pakai namanya prosedur label. Ini yang saya pakai cuman ini nih. Nah, sekarang akan saya pakai nih untuk yang penjumlahan, function penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, nah karena di sini adalah ada parameternya, ya, ada parameternya untuk memasukkan angkanya, maka kita akan buat semacam inputan ya. Pertama kita akan buat inputan di sini, saya taruh di sini condition pemilihan menu ya. Oh ya, supaya ada jaraknya, saya kasih jarak seperti ini. Oke, saya kasih 3 enter. Ini artinya break line ya. Jadi 3 enter, sebanyak seperti 3 enter. Nah, sekarang saya berikan sebuah kondisi, misal saya masukkan
saya buat variabel atau parameter, saya buat variabel menu, kemudian saya buat variabel A dan variabel B. Nah, saya maunya adalah gimana caranya sih kalau kita mau memilih ini, ya. Jadi, apakah apabila kita memilih 1, maka dia akan melakukan penjumlahan. Apabila memilih 3, maka dia akan melakukan perkalian. Apabila dia memilih 4, dia melakukan pembagian. Tapi apabila dipilih 0 atau mungkin di luar dari angka 1 sampai 4, maka dia akan kembali ke menu utama. Ya. Jadi yang perlu dilakukan adalah pertama kali kita akan membuat variabelnya terlebih dahulu, yaitu variabel menu dan A dan B. Nanti ini dipakai sebagai inputannya Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan buat inputannya terlebih dahulu, yaitu misal gini ya, cout, atau mau pakai ini juga bisa, label. Ya, saya udah nggak pakai checkout. Sorry, saya nggak pakai checkout lagi karena checkout-nya sudah saya wakilkan melalui label ya Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak usah pakai checkout lagi. Kemudian label saya misal saya tulis gini, masukkan menu 1 sampai 4. Kemudian di sini saya buat check-in-nya. Saya buat check-in-nya di sini adalah menu. Nah, di sini saya buat sebuah kondisi. Jika menu sama dengan 1, maka dia akan memanggil function penjumlahan. Dia akan manggil function penjumlahan. Ya. Jadi saya berikan di sini dulu. 1, di sini adalah penjumlahan. Kemudian else, if, jika menu sama dengan 2, maka dia akan manggil, kalau 1 adalah penjumlahan, kalau kedua adalah dia pengurangan. Pengurangan. Kemudian yang berikutnya, masukkan lagi untuk yang menu ketiga. Menu yang ketiga adalah di sini perkalian. Perkalian. Yang berikutnya, yang keempat, menu yang keempat adalah pembagian. Selain 1 sampai 4, ya, saya buat selain 1 sampai 4, maka dia kembali ke menu utama. Oh ya, Bapak Ibu, jadi ada apa namanya? Ada sebuah function punyanya dari punyanya dari C, ya. Jadi ada namanya function goto, ya. Kita tinggal mau kembalikan kemana, ya. Misal goto kita kasih nama main atau istilahnya menu utama. Nah, ini nanti akan mau kembalinya kemana nih? Jadi kalau misal dimasukkan selain angka 1 sampai 4, selain dimasukkan angka 1 sampai 4, dia akan kembali ke menu utama. Menu utama kan startnya dari sini nih, Bapak Ibu. Nah, kalau startnya dari sini, mungkin saya bisa tambahkan sini nih. Berarti menu utama. Jadi saya kembalikan seperti ini. Oke, kita tes dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, saya lupa clear lagi. Oh ya, ini harus dikurung ya.
sebuah kondisional biasanya harus dikurung. Menu, oh ya, belum di save lagi. Nah, Kurungnya masih ada yang salah, Pak. ya, ini ada yang masuk, Bapak. Ada yang typo nih. Ini. Nah, if-nya ini masuk ke sini. Harusnya kan if-nya di luar ya, di luar daripada apa namanya kurungnya ya. Nah. Ya. Nah, ini kayaknya saya hilangin dulu ya. Ini masalah di sini nih. Oke, kita bypass dulu. Oke, ya jadi banyak sekali nih. Ya. Nah, ini mungkin cara ngetesnya paling gampang adalah misal gini nih. Saya berikan ini ya, statement seperti ini ya. Penjumlahan. Yang di sini saya berikan statement pengurangan. Yang di sini saya berikan statement perkalian. Ini pembagian. Ya, ini saya bypass dulu ya Bapak Ibu ya. Yang di bagian itu. Atau ini saya tulis aja deh. Nah, tidak ada di menu. Jadi yang ada kan antara 1 sampai 4 nih Bapak Ibu ya. Coba saya jalankan. Ya, jadi misal kalau seandainya saya masukkan angka 2, maka harusnya yang terbaca adalah ini Bapak Ibu. Jika saya masukkan angka 2, jika menunya sama dengan 2, maka dia akan menghasilkan pengurangan ya. Jadi kalau saya tulis angka 2, maka dia akan merespon seperti ini ya, pengurangan. Tapi apabila saya masukkan angka di luar angka Oke. Jadi kalau seandainya saya masukkan di luar menu daripada 1 sampai 4, misal nih saya berikan angka 8 ya. Saya ketik angka 8, maka hasilnya adalah tidak ada di menu. Nah, ini nanti Bapak Ibu ya, bisa kita ganti dengan nilai yang tadi ya. Kita ambilkan dari functionnya ini. Nah, untuk penjumlahan kita akan ganti dengan ini. Kita akan ganti dengan function penjumlahan ya. Cuman di sini adalah dia membawa parameter nih Bapak Ibu. Ada parameternya A dan B. Nah, jadi kalau dituliskan di sini jadi seperti ini. Untuk menu 1 kan penjumlahan nih. Jadi penjumlahan dalam kurung ya, dalam kurung ini sorry, saya belum masukkan di sini.
Atau kita masukkan setelah ini aja deh, di dalam sini aja deh. Misal label input nilai ke 1. C-nya adalah A, misal seperti ini. Kemudian yang kedua, suruh inputkan di sini. Ini B, yang ini nilai kedua. Nah, di sini Bapak Ibu, nilai yang ini, nilai yang hasil inputan A dan B, itu kita akan masukkan ke dalam function. Functionnya adalah di sini, A dan B. Nah, function ini nanti dia akan menjalankan penjumlahan, ya. Dia akan menjalankan penjumlahan, di mana penjumlahan adalah di sini. Misal nih, kalau kita masukkan angkanya adalah 5, yang A adalah 5, yang B adalah 7, maka otomatis nanti hasilnya adalah 12, ya, hasilnya 12. Cuman di sini masih belum bisa menghasilkan output, maka perlu kita tambahkan di sini. Nah, di sini Bapak Ibu. Cuman di sini Bapak Ibu yang perlu ketahui adalah di sini kan hasilnya adalah string. Sedangkan hasilnya di sini adalah penjumlahan adalah tipe datanya adalah integer. Nah, kalau string bertemu dengan integer, ini string bertemu dengan integer, itu nggak akan bisa jalan. Maka harus kita convert terlebih dahulu. Cara mengkonvertnya adalah kalau di apa namanya di C itu pakai ini toString. Ini baru bisa dijalankan. Nah, sekarang kalau kita tes ya Bapak Ibu ya. Ya, misal saya pilih angka 1 nih. Nah, maka dia akan menjalankan ini nih. Apabila saya memilih menunya adalah 1 adalah penjumlahan, maka dia akan memerintahkan di sini input nilai ke 1. Misal input nilai ke 1 adalah 5, kemudian saya tekan enter, input nilai kedua saya masukkan angka 7, angka 5 akan dimasukkan ke angka A, angka 7 akan dimasukkan ke B. Kemudian akan diproses atau dihasilkan sebuah output, ya, akan dihasilkan sebuah output dimasukkan ke dalam ini function penjumlahan, di mana function penjumlahan adalah seperti ini, A ditambah B, A adalah 5, B adalah 7, ya. Jadi kalau saya enter harusnya adalah 12. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, begitu juga untuk yang pengurangan ya. Pengurangan sama, saya copy aja supaya cepat. Tinggal di sini saya ganti dengan nama pengurangan. Dia akan melakukan hal yang sama seperti yang di atas tadi Bapak Ibu. Kalian sini pembagian. Nah, sekarang code-nya jadi sudah lebih kompleks, tapi lebih clean. Kenapa? Karena semua proses, ya, semua prosesnya ada di sini, Bapak Ibu. Prosesnya ada di sini, udah ditampung di sini. Jadi nggak perlu dituliskan di sini. Sistem penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian itu tidak perlu dideklarasikan atau kita tuliskan sintaknya satu persatu. Ini sudah cukup di sini. Dan di sini bisa dipanggil berkali-kali. Ya, dengan adanya contoh adalah contoh label ya.
Bapak Ibu, di sini saya buat label. Label di sini saya bisa panggil berkali-kali di sini. Nah, di sini saya bisa panggil berkali-kali. Jadi di sini saya sudah nggak melibatkan namanya checkout lagi, ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau misalnya saya jalankan, misal nih saya pilih 3. Dia akan minta input nilai yang pertama. Yang ketiga berarti kan ini ya, perkalian ya. Yang ketiga adalah perkalian. Nah, yang ini akan dijalankan. Jadi misal kalau saya masukkan nilai 5, kemudian yang kedua adalah 7, ya. Yang 5 akan dimasukkan ke dalam nilai A, yang 7 akan dimasukkan nilai B, kemudian dia akan mencetak hasil. Cetak hasilnya di sini akan dia akan memanggil function yang namanya function perkalian. Function perkalian ada di sini nih. Nah, perkalian di sini. Jadi harusnya nilainya adalah 35. Coba kalau kita enter hasilnya apakah 35? Ya, hasilnya seperti itu. Dan apabila kalau ini saya jalankan lagi, saya masukkan di luar angka 1 sampai 4 atau 0 atau apapun, misal saya masukkan angka 8 ini ya. Maka dia akan harusnya dia akan kembali ke menu utama, cuma di sini tidak ada di menu. Coba ini saya jalankan ya, semoga masih bisa. Ini saya kurang tahu kenapa butuhnya nggak jalan. Biasanya sih pakai GoTo sih. Oh, bisa. Jadi misal kalau saya ketikkan angka di luar angka 1 sampai 4 ya Bapak Ibu ya. Misal saya masukkan angka 6 gini ya. Maka dia akan kembali ke menu utama lagi. Dia akan muncul lagi seperti ini. Saya masukkan angka 8, dia akan kembali lagi seperti ini. Ya, tapi kalau saya udah masukkan dengan benar, misal saya pilih angka 4 ini ya. 4 berarti pembagian ya Bapak Ibu ya. Pembagian mana? Oke, di sini ya pembagian ya Bapak Ibu. Nah, misal saya masukkan angka 4, dia akan masuk ke proses pembagian. Misal saya masukkan 5, kemudian untuk yang B-nya, untuk B-nya adalah saya masukkan 2, maka hasilnya adalah harusnya, oh ya, ini karena integer ya, sorry ya. 5, harusnya 2,5 ya, harusnya 2,5 ya. Oke, ini kenapa nih kok nilainya kok nggak mau bagi float-nya ini? Ya, mungkin di sini ya. Saya harus ganti float. Harusnya 2,5. Oke, kita tes lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, yang keempat. Pembagian 5, 2, ya hasilnya nih ya 2,5 ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk yang sistem kalkulator sederhana ya. Jadi konsepnya adalah yang pertama kali dibaca adalah sebenarnya dari sini Bapak Ibu, fungsinya ya. Fungsinya adalah main fungsinya adalah dari sini nih. Dari sini sampai sini. Nah, ya ini jadi panjang nih ya Bapak Ibu ya. Semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu. Teman, kalau saya terlalu cepat mungkin Bapak Ibu bisa interrupt ya. Mungkin di bagian mana yang bingung silahkan Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin biasanya Bapak atau Ibu kan biasanya suka pakai untuk menampilkan ini ya, itu kan pakai checkout ya. Nah, checkout ini sebenarnya sudah saya wakilkan di prosedur label. Ya, sudah saya wakilkan di prosedur label. Nah, di prosedur label itu seperti ini Bapak Ibu bentuknya. Nah, checkout, kemudian
dia memanggil parameter title, di mana title ini adalah tipe datanya adalah string. Ya. Nah, dari sini saya nggak perlu pakai cout kalkulator, cout garis-garis, cout 1 strip penjumlahan, cout 2 strip pengurangan, dan sebagainya. Jadi cukup simpel, tinggal dipakai aja. Jadi biasanya kalau dalam proses, kalau kita membuat di sebuah industri gitu ya, industri teknologi informasi, kalau kita membuat sebuah software, itu biasanya di company tersebut biasanya membuat standarisasi, Bapak Ibu. Nah, standarisasinya adalah sudah dibuatkan seperti ini. Nah, sehingga programmer yang lain itu sebenarnya tinggal make saja. Ya, tinggal make prosedur ini, prosedur atau function ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya programmer itu tidak membuat suatu hal yang sudah pernah dibuat. Jadi tujuannya adalah dia memanggil yang sudah pernah dibuat aja. Kalau sudah pernah dibuat, nggak perlu dibuat lagi. Karena bakalan akan menjadi code itu jadi berat. Ya, code itu jadi lebih berat, dan nanti di proses maintenance-nya, ya di proses maintenance di sini adalah misal ada perbaikan atau perubahan model, ya itu nanti pasti akan jadi masalah, ya. Maka dari itu perlulah kita yang namanya prosedur. Tujuannya adalah prosedur dan function tadi adalah ya melakukan, selain digunakan untuk standarisasi, prosedur dan function itu digunakan untuk supaya code itu lebih mudah, coding itu lebih mudah di maintenance atau dilakukan perubahan atau dilakukan penambahan sehingga lebih mudah untuk dilakukan. Misal nih penambahannya ada di bagian pengurangan. Misal nih pengurangan ya. Pengurangan ini dipanggil di banyak program. Ya, misal nih pengurangan ini function pengurangan ini dipakai oleh banyak program. Nah, kalau seandainya itu dideklarasikan satu persatu, maka misal program itu ada 10, yang menggunakan pengurangan ini ada 10 program, maka programmer itu harus melakukan perubahan 10 program itu. Nah, itu cukup effortnya cukup besar. Nah, supaya untuk mengurangi effort yang besar, maka apabila ada 10 program menggunakan function yang sama, ini tidak perlu 10 program itu dirubah satu-satu, nggak perlu. Misal ada perubahan atau penambahan, nggak perlu dilakukan perubahan satu-satu. Yang cukup dirubah adalah masternya. Ya, ini masternya saja yang dirubah di bagian sini. Maka nanti 10 program tadi otomatis akan mengikuti pengurangan. Misal pengurangan dipakai 10 program tadi, kita akan rubah atau kita tambahkan sesuatu, maka nanti yang di 10 program itu otomatis akan ikut berubah. Nah, itu keunggulannya kalau kita menggunakan sistem atau kita menggunakan metode function dan prosedur. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin dari code ini saya kurang tahu apakah Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau mungkin yang terkait GoTo ya. GoTo ini adalah mungkin kenapa sih kok GoTo ini ada. GoTo itu artinya dia memerintahkan, dari bahasanya aja sudah jelas ya. GoTo, silahkan pergi ya. Silahkan pergi ke menu utama. Nah, menu utama itu kita taruh kemana nih? Nah, kalau kita taruh di sini, maka dia akan munculnya di sini. Tapi kalau kita, misal saya taruh di sini nih, menu utamanya, GoTo-nya start-nya dari sini nih. Kalau ini saya jalankan, dia akan normal, tetap normal. Ya, dia akan hasilnya tetap ini, kalkulator, penjumlahan, dan sebagainya. Kalau saya masukkan di luar angka 1 sampai 4, dia akan kembali ke bagian GoTo-nya. Dia akan baca ke GoTo menu utama. Nah, GoTo menu utama, dia akan memanggil dari sini nih, start-nya. Bukan dari kalkulator lagi Bapak Ibu, tapi dia start-nya dari 1 sampai seperti ini. Jadi kalau saya masukkan 8, contoh, ya, kalkulatornya hilang. Kenapa? Karena saya start-nya dari sini nih, Bapak Ibu. Start-nya di sini, untuk GoTo-nya, untuk kembalinya. Nah, supaya rapi, ya akhirnya saya taruh di sini nih.
Oke, mungkin ada yang mau tanyakan Bapak Ibu sekalian. Saya juga bingung juga, semoga Bapak Ibu nggak bingung. Saya sampai bingung ini saking banyaknya ya, saking panjangnya mungkin. Nggak ada Pak, nanti repliknya saya pelajari sendiri Pak. Oke, siap. Diusahakan minjem laptop dulu Pak, ntar biar bisa belajar Pak. Siap. Semoga cepat dapat laptopnya nih Pak. Karena kalau nggak ada laptop nggak bisa nih ngoding lewat HP nih. Iya Pak, makanya. Saya pengen belajar lagi soalnya Pak. Oke, mantap Pak. Semangat terus Pak. Oke, yang lainnya mungkin. Makasih Pak Alif ya. Jangan Pak, saya masih umur 20 Pak. 20, waduh sama kayak saya nih Mas, kalau gitu. Bapak kan 30 itu kayaknya. Wah, saya 20 tahun yang lalu 20. Oh, 40 berarti Pak. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi konsepnya adalah, saya ulangi adalah tujuannya adalah supaya code itu bisa lebih bersih dan bisa dikembangkan lagi. Dan selain itu juga biasanya kalau di perusahaan itu punya standarisasi dalam codingnya. Karena kalau kita serahkan ke masing-masing programmer punya style sendiri-sendiri. Nah, kalau programmer itu punya style sendiri-sendiri, misal salah satu programmer itu keluar, kemudian digantikan dengan programmer lain, maka dia akan mempelajari hal baru lagi nih. Karena dia harus mempelajari coding dari orang yang sebelumnya. Nah, tapi kalau dengan adanya standarisasi seperti ini akan bakalan memudahkan programmer yang lain. Misal untuk melakukan perubahan. Misal nih, saya punya anak buah nih programmer. Misal programmer saya keluar. Nah, kalau programmer itu saya pasrahkan mereka ngoding semaunya sendiri dengan stylenya sendiri, maka apa yang terjadi? Saya mungkin akan kebingungan apabila terjadi bug atau saya ingin melakukan modifikasi atau melakukan penambahan. Pasti saya akan kebingungan. Tapi kalau dengan udah adanya standarisasi seperti ini, kalau mau bikin mencetak teks, pakai label, pakai prosedur label. Nah, itu nanti supaya semua ada kesepakatan nih, kesamaan. Nah, itu adalah salah satu keunggulannya kalau kita menggunakan prosedur dan function. Jadi untuk tujuannya adalah standarisasi, codingnya lebih bersih, kemudian bisa di extend lagi atau bisa dikembangkan lagi, kemudian codingnya mudah di maintenance. Ya, poinnya adalah 4 itu Bapak Ibu, fungsi dari prosedur dan function. Memang mungkin untuk di awal kegunaannya prosedur dan function kok tambah membingungkan. Iya, tampaknya memang tampak membingungkan di awal. Tapi kalau Bapak Ibu kalau sudah masuk ke skala besar ya, codingnya udah cukup besar, codingnya udah line-nya di sini ya. Line-nya ini masih berapa nih? Masih 62 line ya. Kalau udah mencapai ribuan, bahkan mencapai ratusan, bahkan sampai jutaan line code, itu Bapak Ibu pasti akan kewalahan kalau tanpa dilakukan wrapping atau dilakukan pembungkusan coding menggunakan prosedur ataupun function. Jadi gitu. Tujuannya bakalan nggak jadi sampai berapa ya? Mungkin coding itu kalau tanpa prosedur sama function itu bisa sampai jutaan line code. Bisa sampai jutaan line code. Line code itu ini ya, line code-nya. Ya, bisa sampai jutaan baris. Tapi kalau dengan adanya prosedur dan function, coding itu lebih singkat. Manfaatnya apa sih? Kalau line code-nya makin kecil, maka memori yang akan digunakan di komputer itu juga akan kecil, Bapak Ibu. Karena dia akan membacanya makin dikit. Semakin dikit program itu semakin baik. Semakin baik, semakin cepat. Itu jadi tugas dari algoritma adalah Bapak belajar algoritma dan programan itu adalah bagaimana sih membuat sebuah kerangka berpikir atau kerangka membuat program itu supaya lebih simpel. Karena kalau kita membuat coding, semua orang pasti bisa coding.
semua orang pasti bisa coding. Tapi membuat coding yang rapi, membuat coding yang apa namanya, yang benar-benar terstruktur, itu tidak mudah Bapak Ibu, tidak mudah. Maka itu Bapak Ibu perlu belajar yang namanya algoritma dan pemrograman. Oke, mungkin sampai dari sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Mungkin ada statement atau pemerintah sampean. Perintah atau di sini komen-komen atau apa ya, mungkin yang masih membingungkan Bapak Ibu, silahkan boleh ditanyakan. Gimana? Bu Rina, biasanya kalau apa namanya, code-nya ini biasanya di copy kemana ya, Bu Rina ya? Halo? Biasanya disediakan PPT, Pak. Oh, Dikasih disediakan PPT, nanti di-share ke teman-teman. Jadi secara konsep teorinya sedikit, setelah itu baru kodenya, gitu, Pak. Oh gitu, oke. Itu share-nya gimana ya? Maksudnya nanti saya nge-share-nya ke mana gitu maksudnya? Oh, disampaikan ke Bu Vivi aja. Oh gitu, ya wis, siap. Ya. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu mungkin karena waktunya juga udah mau 8:30. Ternyata lama juga ya. Oke, semoga tidak membosankan ya. Saya khawatirnya code yang terlalu panjang ini, saya khawatirnya Bapak Ibu ini jadi bosen karena ya gimana ya? Ya seperti ini mungkin ya untuk pemrograman. Itu sama aja ya, sama dari C++ ya? Sama Bapak, sama. Oh, cuma tampilannya agak berbeda dikit ya. Iya, betul Bapak. Kebetulan kalau saya kan pakai Visual Studio Code ini kan punyanya Microsoft ini kan dia kan support banyak bahasa pemrograman ya Bapak. Oh iya. Jadi dia mau pakai bahasa apapun bisa sih, tinggal kita mau install di sini di apa namanya extensionnya, dia mau pakai PHP atau pakai apalah. Nah, ini macam-macam ya, di sini bisa kita install gitu. Jadi lebih apa ya? Nah, karena yang di Apple itu kita nggak menyediakan ini untuk yang Apple gitu. Yang Apple belum menyediakan sih untuk itu. Kebanyakan sih ya pakai Visual Studio Code. Cuman nanti saya usahakan sih Bapak Ibu kalau memang bingung untuk interface-nya seperti ini, IDE-nya seperti ini, coba nanti saya carikan untuk yang versi Windows. Karena saya sendiri nggak punya komputer untuk yang versi Windows ya Bapak Ibu. Jadi mungkin saya agak minjem mungkin punyanya anak saya, coba saya pinjam dulu nanti. Iya Pak, biar agak mudah itu aja. Ya mungkin bingung apa ya? Tampilannya beda ya. Ya hanya tampilan aja sih. Secara code sama kok Bapak Ibu bisa dijalankan sama. Terima kasih Pak. Ya. Gimana ya? Bu Rina, mungkin ini filenya saya buat terpisah aja Bu ya. Ini jangan dimasukkan ke apa? PPT ya. Karena kalau monggo silakan Pak. Pokoknya di-share aja nanti melalui Bu Vivi. Nanti mungkin kontak Bu Vivi aja Pak Erwin kalau mau mengakses ininya, materinya yang kita share ke teman-teman. Mungkin Pak Erwin mau nambah atau gimana gitu Bu. Oke. Ya. Gampang lah itu Bu. Nanti saya ngobrol sama Bu Vivi. Thank you. Oke, mungkin itu aja mungkin dari saya, mungkin Bu Rina mungkin. Monggo silahkan langsung ditutup aja kelasnya Pak Erwin kan. Oh ya, ini berarti nggak ada pertanyaan nih. Oke, semoga nggak bosan ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Jadi saya mohon maaf mungkin dengan tampilannya ini mungkin Bapak Ibu masih belum familiar. Mungkin karena setelah sekian kali pertemuan mungkin dengan Pak Rofik ya. Pak Rofik kan pakai Dev C++ kalau nggak salah ya. Nah, itu mungkin memang sih agak membuat bingung ya.
Bapak Ibu jadi tambah bingung karena apa? Karena tampilannya udah beda, pasti akan membuat sedikit mempengaruhi apakah sama atau enggak. Kayaknya beda ya cara, mungkin warna-warnanya pun juga beda ya, mungkin beda ya. Saya kurang tahu juga karena saya nggak pernah pakai Dev C++. Nah, mungkin itu saya coba untuk minggu depan saya coba untuk ganti yang pakai Windows, saya coba install coba di Windows, semoga aja bisa di Windows-nya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau memang kurang pas, silahkan beri masukan. Kayak Pak Pasca tadi, nggak apa-apa. Saya suka seperti itu. Feel free aja sih, nggak usah sungkan ya. Karena ya kita sama-sama belajar. Itu aja sih. Jadi no hard feeling sih. Kalau saya sih orangnya santai aja, Bapak Ibu. Mungkin Pak Pasca mungkin tadi berkali-kali mohon maaf, nggak apa-apa sih Pak sebenarnya Pak. Saya orangnya santai kok Pak. Baik, itu aja mungkin Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Kita lanjutkan untuk dengan materinya karena rekursif ya. Tapi besok mungkin kalau Bapak Ibu setelah pelajari ini mungkin ada pertanyaan, boleh ditanyakan di sesi yang minggu depan. Ya Pak Erwin. Bapak Ibu jangan lupa mengisi review ya, boleh dituliskan Pak Erwin ya. Mungkin cara mengajarnya tadi boleh disampaikan di form reviewnya. Boleh. Pak Erwin, ya, kalau pakai Mac OS atau yang lain itu ada di chat itu linknya Pak. Gimana Pak? Kurang jelas. Kalau ada Bapak pakai Mac OS, itu ada linknya. Tadi Pak Ikrom udah share di chatnya, di kolom chat. Coba saya cek ya chatnya ya. Ya. Itu. Pak Ikrom. Oh, yang ini nih. Yang ini mungkin ya. Oh, code block. Wait. Code block ini. Bentar Pak, ini apa ini? IDE. Iya, saya khawatirnya nanti beda lagi loh Pak tampilannya. Oh gitu. Iya, mendingan sih kalau daripada Bapak Ibu bingung, mendingan pakai ini sih, Dev C++ saja. Karena nanti pasti akan berbeda lagi dengan yang ini. Code block ini juga beda, nggak akan sama juga dengan yang Bapak Dev C++, nggak sama. Beda lagi tampilan gitu. Oke Pak, siap Pak. Mendingan saya samakan aja sih daripada nanti Bapak Ibu jadi kebingungan ya. Itu aja sih. Oke, ada lagi? Terima kasih Pak Erwin. Ya, sama-sama Pak Pasca masukannya. Thank you teman-teman semuanya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, baik. Saya live ya, Ibu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Erwin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Hari ini bermanfaat sekali Pak. Amin. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman. Saya akhiri ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.